Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD IR Firdaus, terutama kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, sebelum itu silahkan alat tulisnya dipersiapkan dahulu ya. Nah, kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang membuat kalimat tanya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat tanya. Di sini Tika hanya akan mengulangi sedikit saja tentang kalimat tanya. Nah, kalimat tanya memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, kalimat tanya selalu diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanyanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, berikut ini adalah contoh tentang kalimat tanya. Tica akan bacakan ya. Untuk yang pertama yaitu di mana kamu jatuh. Nah, kalian bisa memperhatikan di sana terdapat kata tanya yaitu di mana yang sudah digarisbawahi. Dan tidak lupa di akhir kalimat selalu ada tanda tanya. Nah, selain contoh itu ada lagi berapa harga pot bunga ini, sama seperti contoh yang pertama. Dan contoh yang terakhir yaitu apa yang ada di dalam kota itu. Nah, selanjutnya membandingkan berat benda. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas membandingkan berat benda. Nah, kali ini Tica akan mengulanginya sedikit saja. Membandingkan berat benda dapat dengan tanda. Nah, berikut ini adalah tanda cara membandingkan berat benda. Nah, sudah bisa diperhatikan ya. Nah, di sini ada contoh, yaitu untuk yang pertama, 8 kg sama dengan 8.000 gram. Nah, contoh selanjutnya, 50 ons lebih ringan daripada 6 kg. Nah, contoh yang terakhir, 4.000 gram lebih berat daripada 3 kg. Nah, selain itu bisa diperhatikan di gambar berikut ini ya. Di situ kita disuruh memberi tanda lebih berat, lebih ringan, dan sama dengan. Nah, di sana di gambar yang pertama yaitu ada mangga 5 kg dan 1 kg. Nah, dari gambar tersebut kita sudah bisa melihat mana yang lebih berat ya. 5 kg dan 1 kg lebih berat 5. Jadi tandanya sudah bisa ya kalian bagaimana cara memberikan tanda. Nah, untuk contoh yang kedua juga sama seperti yang pertama. Sekaligus untuk contoh yang ketiga. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami kan? Selanjutnya, satuan berat yang sering digunakan adalah ons, kuintal, ton, kilogram, dan gram. Nah, berikut ini adalah contohnya, yaitu 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan 1 kg sama dengan 10 ons. Yang terakhir, 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang merawat taman yang ada di sekolah. Yaitu caranya dengan menyiram tanaman minimal 2 hari sekali. Selanjutnya, mencabut rumput liar yang ada di sekeliling tanaman. Yang ketiga, mencabut tanaman yang sudah mati. Dan selalu memastikan tanaman terkena sinar matahari. Nah, selain itu, manfaat merawat taman yang ada di sekolah yaitu untuk yang pertama, memperindah suasana lingkungan sekolah. Yang kedua, untuk menambah oksigen. Yang ketiga, agar terlihat lebih sejuk. Dan yang keempat, supaya sekolah tidak terasa panas. Nah, selain merawat tanaman, ada juga menaati aturan sekolah. Nah, sekolah adalah tempat kita belajar dan di setiap sekolah selalu memiliki aturan yang sudah dibuat. Semua warga sekolah harus menaati aturan tersebut. Aturan dibuat untuk memperlancar fungsi sekolah. Nah, selain itu,
Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Nah, selain itu, manfaat menaati aturan diantaranya yaitu membuat hidup lebih teratur, dan yang kedua, menjadikan seseorang lebih disiplin. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan melatih keseimbangan. Di pembahasan sebelumnya kita juga sudah pernah belajar ya. Nah, kali ini Tica akan mengulangi sedikit saja. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Tica Devi ataupun Tica Arif. Nah, di sini kita akan membahas gerakan melatih keseimbangan. Gerakan ini disebut juga gerakan non-lokomotor karena dilakukan tanpa berpindah tempat. Nah, macam-macam gerak non-lokomotor yaitu yang pertama, menekuk satu lutut ke belakang. Yang kedua, menekuk satu lutut ke samping, dan yang ketiga, menekuk satu lutut ke depan. Bisa dilihat di gambar samping ini. Nah, selanjutnya, menirukan gerakan tumbuhan. Tumbuhan dapat bergerak apabila terkena sesuatu, misalnya pohon atau rumput yang tertiup angin. Nah, di sini Edo menikmati gerakan pohon yang tertiup angin. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yaitu yang pertama, mula-mula berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Dan yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu. Nah, dan yang ketiga, kedua tangan lurus ke atas. Dan yang keempat, liukan badan ke kiri lalu ke kanan sesuai dengan aturan. Nah, anak-anak, itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana? Mudah kan ya? Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian, tidak lupa ada tugas dari teacher. Berikut tugasnya. Apabila tugas sudah selesai dikerjakan, jangan lupa difoto dan diunggah di Google Drive SDI Al-Firdaus ya. Nah, pesan teacher yaitu tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Dan tidak lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara rajin cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan jaga jarak 1 meter. Tidak lupa, jangan keluar rumah apabila tidak berkepentingan. Sekian dari Tica akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.